Selamat pagi. Pagi. Baik, mari kita mulai pertemuan hari ini dengan berdoa. Saya ingin salah satu memimpin berdoa. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Baik, terima kasih. Sebelum saya presensi, coba berdiri sebentar ya, silakan berdiri. Ya, kemudian diperiksa pakaiannya sudah rapi atau belum, silakan. Yang belum rapi dirapikan. Kemudian mejanya ya, hati-hatinya diperiksa, barangkali ada sampah-sampah, kita harus peduli dengan kebersihan. Benar ya ini ya? Ya. Oke, Alia Salwa hadir ya. Berikutnya Amara Salika ya, hadir ya Mbak. Nah, sebelumnya kita pahami dulu ya kompetensi dasar dari materi ini apa. Dari sisi pengetahuan ya, diharapkan nanti kalian mampu menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Kita tahu ya bahwa yang namanya cerita itu ada pesannya, ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, kompetensi dasar ya dari sisi pengetahuan nanti kalian harus mampu menganalisis nilai yang terkandung di dalam hikayat. Kemudian dari sisi keterampilan, kalian harus mampu menceritakan kembali. Ya, jadi ketika sudah memahami sebuah hikayat ya, atau cerita rakyat, sudah dipahami, dibaca begitu, kalian harus mampu menceritakan kembali ya cerita tersebut. Itu dari sisi keterampilan. Mengonstruksi itu membangun. Jadi mengaitkan antara nilai-nilai tadi, ya, misalkan tokohnya, alurnya, kemudian nanti tiba pada capaian kompetensi yang keempat, yaitu dengan menceritakan kembali. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran pada materi ini adalah ya nanti melalui pengamatan, ya, membaca, kemudian berdiskusi, ya, kalian diharapkan mampu menganalisis, ya, menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Kemudian dari sisi keterampilan sama, ya, perlakuannya sama, pembelajarannya sama dengan mengamati, nanti membaca, berdiskusi. Kalian diharapkan mampu menceritakan kembali. Ya. Tetapi ingat ada karakter yang harus dibangun, yaitu apa? Dengan sikap bernalar kritis. Ya. Profil pelajar Pancasila jangan lupa. Bergotong royong nanti dengan diskusi dan kreatif. Kreatif itu artinya nanti kita bisa menentukan kira-kira apa ya nilai yang terkandung ya. Itu ada proses berpikir yang kreatif nanti di situ. Ada gambar siapa? Ya, pernah mendengar cerita Malin Kundang? Pernah. Apa kira-kira? Ada yang tahu? Sebelah kanan ada yang tahu? Saya Pak, Nadia. Ya, silakan Nadia. Tentang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Oke. Ada anak yang durhaka dengan orang tuanya. Dari sebelah kanan mungkin? Saya Pak. Ya, silakan Mbak. Saya Ririn. Pendapat tentang Malin Kundang itu tentang anak yang sudah besar itu sudah sukses dan ketika pulang ke kampung halaman ia tidak mengakui ibunya sebagai ibu kandungnya. Nah, cerita Malin Kundang itu kira-kira benar-benar terjadi atau tidak? Pada situasi saat ini ketika seorang anak durhaka, kira-kira bisa dikutip menjadi batu atau tidak? Ya, tidak. Jadi itu cerita rekaan, imajinasi dari pengarangnya. Nah, umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan. Jadi di dalam cerita itu biasanya dia memiliki kesaktian. Contoh tadi Malin Kundang itu bisa seorang itu bisa mengutuk anaknya menjadi batu. Kemudian Roro Jonggrang dengan Badung Bondowoso demi cintanya kepada Roro Jonggrang dia mampu membangun Seribu Jadi dalam waktu 1 malam. Itu kan seolah-olah dia memiliki kesaktian. Roro Jonggrang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja dengan wujud raksasa bernama Prabu Bakar.
Dia adalah raja yang terkenal rakus dan suka memeras rakyatnya. Semua takut padanya. Dia memiliki seorang patih yang setia bernama Patih Kupala. Panggil pasukan makhluk halus dan mengerahkannya untuk membangun candi. Ribuan makhluk halus datang dari semua. Suatu hari, Prabu Baka memimpin penyerbuan ke kerajaan penting. Dia ingin menguasai kerajaan makmur dan subur itu. Roro Jonggrang mulai gelisah sebab baru tengah malam. Namun perang pun tidak terhindarkan. Prabu Baka mengamuk dan memukul mundur pasukan kerajaan penting. Serbu! Serbu! Candinya sudah hampir selesai. Roro Jonggrang mendapat akal untuk mengagalkan. Oke, ada yang pertanyaan mungkin? Ya, tiga kita coba diskusi ya. Silakan membentuk kelompok, mungkin yang di belakang bisa ke depan. Oke, saya bagikan lembar kerja ya. Masing-masing kelompok satu. Kemudian nilai pendidikan itu biasanya barangkali hanya ada satu atau ada dua, itu saja nggak apa-apa. Nah, kutipannya apa? Ketika di situ ada nilai agamanya, maka kutipannya apa? Bisa saja dalam sebuah cerita itu hanya ada dua nilai, misal nilai religi dan nilai sosial. Ya. Estetika itu yang sifatnya keindahan, misalkan ada sebuah bangunan, arsitekturnya bagaimana, atau misalkan batik gitu ya, itu filosofinya bagaimana. Jadi sesuatu yang sifatnya keindahan. Ada tidak di sini? Kalau ada ditulis. Kemudian kemudian di atasnya diberi keterangan, misalkan nilai moral gitu ya. Karena mungkin di sini kan kalau ditulis tidak cukup ya. Ya, silakan bisa digarisbawahi saja di teksnya itu, boleh. Nomor siapa? Kita. Ya, nomor satu nanti kita. Nomor dua siapa nanti? Nomor dua? Ya? Dira. Oke, nanti yang kedua Dira. Yang ketiga dari kelompok tiga siapa? Husni. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Nurmalita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Anggotanya siapa, Mbak? Kelompok 1. Anggotanya Amara Shalika, absen nomor 4, Labiba Rizky Aziza, absen nomor 20, Nadia Koinunisa, absen nomor 24. Analisis nilai yang terkandung dalam cerita Jakarta Ruk, nilai moral. Yang kedua nilai budaya. Nawang Wulan harus menumbuk dan menampi beras untuk dimasak seperti wanita umumnya. Baik, ada beberapa ya tadi kalau kita bisa simpulkan dari teman-teman bahwa yang paling banyak adalah nilai moral. Ya, terutama tadi misalkan bagaimana dia mau minta maaf. Ya. Kemudian yang paling penting adalah ketika dia sudah diberikan janji ya,
Jangan sampai apapun yang terjadi kamu membuka apa? Rahasia tadi ya. Ternyata ketika dibuka hanya berisi satu butir padi, dan itu bisa menjadi apa namanya? Bisa menjadi satu bakul nasi. Nah, sudah dikatakan kamu jangan sampai membuka apapun yang terjadi, jangan sampai membuka itu. Artinya ada amanat, ada pesan yang tidak ditaati oleh si Joko Tarub. Makna dari pembelajaran ini apa? Yang pertama, hikayat itu sebagai sebuah hiburan. Kemudian apa yang kedua? Ya, sarana pendidikan, karena kita bisa tahu bagaimana pesan moral di dalamnya, bagaimana nilai-nilai yang dapat kita ambil dari cerita itu. Kemudian yang terakhir, anonim. Anonim itu tidak jelas siapa pengarangnya. Jadi tidak diketahui siapa yang mengarang Roro Jonggrang, sampai sekarang nggak tahu. Siapa yang mengarang Bandung Bondowoso, kemudian tadi Joko Tarub, sampai sekarang juga tidak tahu. Makna dari pembelajaran ini apa? Yang pertama, hikayat itu sebagai sebuah hiburan. Kemudian apa yang kedua? Ya, sarana pendidikan, karena kita bisa tahu bagaimana pesan moral di dalamnya, bagaimana nilai-nilai yang dapat kita ambil dari cerita itu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Jika tidak, sedikit lagi ya. Silakan dibuka pakai HP melalui e-learning. Ya, kita coba evaluasi ya. Kita coba evaluasi pembelajaran hari ini. Silakan masuk ke kuis. Dari refleksi kita rencanakan tidak lanjut. Nah, kata-kata di dalam soal tadi kan ada beberapa kata yang tidak familiar ya, dengan kata-kata kita ya. Karena bahasanya adalah bahasa Melayu. Ya, banyak kata-kata arkaik. Besok kita pelajari di pertemuan yang akan datang di kaidah kebahasaan. Nah, untuk tidak lanjutnya di pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari bagaimana mengonstruksi cerita dan juga menceritakan kembali. Itu. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya, tidak. Jika tidak, silakan berkemas-kemas. Berkemas-kemas, silakan. Baik, salah satu saya minta untuk memimpin berdoa. Ya, keras ya. Silakan siapa? Salah satu. Mari teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa. Berdoa dimulai. Cukup? Cukup.